Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial, sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum fi amri dinihim, itu fasyhadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khobais. Jadi kadang mawadiul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram, tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khobais, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu menjijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Ilmu itu dikonsensuskan, siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam, sehingga yang terbaik baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting, kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Baha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain, makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru, membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kata pakar-pakar Kuwaitar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain, Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Terus wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasah ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Baha, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, katanya. Utun itu lugu, bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika,
Sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedokterannya orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya poro gabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin poro gabet, saya pakai matematika pesantren. Itu cepet saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiyin. Enggak usah diterjemah apa, ya sudah ummiyin saja. Ummiyin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubu'ul usyur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubu'nya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap poro gabit, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubu'nya 25. Namanya rubu'ul usyur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa poro gabit cepat ketimbang sampean poro gabit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajeb di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu terus saya jawab, aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Ayakhsifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Fa idza hiya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sada, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Pondok, lembaga pendidikan, madrasah, apapun itu bentuknya. Kalau yang mboten ngomong nih,
lembaga-lembaga kaya Al-Falah ngeten iki mboten umpamane kaya kampanye. Semua lembaga pendidikan sing ala thariqati ahli sunnah wal jamaah menika penting untuk panjenengan sedaya dukung, panjenengan sedaya sengkuyung, panjenengan sedaya support. Karena di tangan mereka lah kemudian akan bisa kita harapkan keselamatan bangsa ini. Lho niki saestu. Jenengan kan nggih pirsa dhewe. Haflati tasyakur sing dihaflai Alfiyah. Acara ini belum kemudian ditutup sadurunge kegiatan-kegiatan sing asline boten pate ana nang kitab-kitab, contohnya koyok lagu Indonesia Raya, koyok lagu-lagu kebangsaan yang lain dilantunkan di dalam acara itu. Niku liyane teng pondok pesantren mboten enten, liyane teng pondok-pondok mboten enten. Artinya sangat haram bagi siapapun untuk kemudian memiliki suudzon terhadap keberadaan pondok, tentang bagaimana pondok mencintai NKRI, tentang bagaimana pondok mencintai bangsa Indonesia ini. Lho saestu niku. Pondok niku kula kecilik niku. Guru kula niku kecilik pun dawuhi. Awakmu kabeh iku kudu duwe niatan membangun bangsa ini. Kula mbiyen cilik ya ngowah-ngowah tok ae. Gek nyapo bangun bangsa e. Carane piye entek semen piro kuwi. Ternyata maksudnya adalah membangun suasana yang tenang, membangun kenyamanan di dalam sebuah bangsa. Yang dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini ketenangan itu mulai diusik. Pondok-pondok yo mboten patek diminati, pondok-pondok yo ora patek menjadi ketertarikan utama bagi para wali santri. Situasi negara mboten patek kondusif. Jenengan duwe anak telu, pinter, nuwakal. Niki sing ngrencanani jenengan pondok ini sepundi? Saya gak takoki saya baleni neh. Jenengan duwe anak telu, pinter, artinya sedengan, ya ora goblok-goblok nemen. Tapi ya ora pinter banget. Nuwakal. Niki sing akhire jenengan pondok ini sepundi? Dalam sing sembrono jenengan Pak. Jenengan nyetak kiai kok bahane kok kaya ngono. Pondok ini adalah tempat asal muasal para kiai, para masyayikh, para ustaz kalau wau. Kok iso jenengan keibahan paling jembuk niku piye ceritane? Jenengan keibahan paling sobek niku piye ceritane? Lah ngeten iki lho, Mas kula. Cobi. Anak kok apik mindset kita, bocah iki kudu sekolah. Bocah iki kudu istimewa, bocah iki kudu ngene. Tapi nek nakal mergo jenengan wis gak patek sanggup ngatasi, lah iki urusane kiai. Lah kiai sisi mau padane dukun. Bahan bakunya membuat sulitnya kita mendapatkan kualitas A. Bahan baku yang ada tidak memadai untuk kemudian kita mampu membuat kualitas A. Tapi ternyata di luar dugaan para masyayikh kita masih dengan paringi kualitas paling ruju, paling sobek, paling gak jelas, tetap mampu untuk mencetak generasi penerus bangsa. Coba misalnya jenengan duwe anak 5 ngalim kabeh, pinter kabeh, nurut kabeh, taat kabeh, banjur panjenengan salap teng pondok. Misalnya panjenengan butuh bocah niki rodok pengalaman, butuh kuliah, butuh sekolah dan lain sebagainya, jenengan berangkat noko pondok. Dia berangkat sekolah sebagai seorang santri, dia berangkat kuliah sebagai seorang santri, dia berangkat mendaftar ke kepolisian sebagai seorang santri, dia berangkat ke ketentaraan sebagai seorang santri.
saya pikir insya Allah situasi di negara kita ini akan beda. Kiai ini kuteng pundi-pundi selalu ndawuhne barang-barang sing adem. Orang mungkin kemudian santrinya, anak didiknya kemudian ndawuhne hal-hal sing ruwet. Boten mungkin. Mangane para santri Al-Falah, Jatilawang, Tinggarjaya, sama nek ngaji sing tenan, sampean kudu berhasil. Sampean harus mampu membuktikan kepada siapapun bahwasannya anggenmu ngentekne beras pirang-pirang kilo ning pondok iki enek gunane. Ojo sampai ana wali santri, ana wong tua kemudian kecewa akan pondok pesantren karena kegagalan salah satu di antara kalian. Sampean harus berhasil. Ta'allamu al-ilma tu'rafu bih dawi Sayyidina Ali. Awakmu saiki selama ini sementara ini ngaji ya sing tenan. Ta'allamu al-ilma tu'rafu bih. Ngaji ya sing tenan, kamu akan dikenal sebagai seorang santri. Wa'malu bihi takunu min ahli. Kemudian amalkan apa yang sudah diajarkan Kiai Sodri dan para putra, para pengurus, para guru yang ada di sini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Takunu min ahli. Nek kamu mampu mengamalkan itu semua berarti awakmu termasuk ahli ilmi. Kenapa kamu harus menjadi orang-orang yang ilmiah amaliyah ilmiah? Kenapa? Fa innahu sayati ba'da hadza zamanan la ya'rifu tis'atu usyara'ihim al-ma'ruf. Karena semakin kesini semakin minim orang yang ngerti mana itu baik, mana itu buruk. Endi sing kudune dilakoni, endi sing kudune ditinggal, gak ngerti. La yanju minhu illa nuwamah. Ketika masa itu sudah datang, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang nuwamah. Nuwamah itu orang yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Gak ngerti di kafe, di mall, di pantai, gak ngerti. Di nggon karaoke utan soyo. Gak paham blas niku nuwamah. Orang yang sama sekali mboten tertarik kambek maksiat nang Allah Subhanahu wa taala iku nuwamah. Itu bisa kita temukan di mana? Ya di marah masyayikh kita, di bara kiai kita. Apa tahu tumon sampean ono kiai blusukan nang kiai lho ya. Moro-moro bertemu ndi Mbah Yai? Kok yah menten sampun siap-siap badhe tindak ono karaoke anyar iki. Tahu tumon ngoten niku sampean? Ya ono ya paling yo ngempet tok. Jane ono apa to nang kono kok wong-wong do demen nek ngono tok gak ngerti. Nuwamah itu tidak tahu menau terkait hal-hal semacam itu. Ulaika aimmatul huda wa masabihul ilm. Beliaulah para imam kita, para petunjuk kita. Beliaulah guide untuk kita semua. Laisu bil masayih. Masayih beda mek masyayikh, Pak. Bedakno. Laisu bil masayih wala madzayi'il budur. Al-masayih jama'in misyah, Pak. Ciri wanci atau kekhususan kalau sampean mau lihat kiai sing tenan niku kiai piye? Iki dawuh Sayyidina Ali, dudu dawuhku. Ojo salah paham sampean. Aku mek cerita tok. Laisu bil masayih wala madzayi'il budur. Kiai sing tenan iku pasti laisu bil masayih. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, orang-orang yang tidak pernah mengadu domba satu dengan lainnya. Mereka al-misyah itu alladzi yamshi bin namimah. Orang yang jalan untuk selalu melakukan adu domba itu al-misyah. Dan itu bukan sifat kiai, dan itu bukan sifat ulama. Dawuh Sayyidina Ali, sampean percaya kena, ya ora percaya kena. Enggak, nek kiai 2019 kudu galak. Kudu ngelokne kono ngelokne kene, kudu rodok seneng misuh barang. Ya wallah alam. Tapi lek dawuh Sayyidina Ali, laisu bil masayih wala madzayi'il budur. Madzayi'il budur adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menyimpan rahasia orang lain. Bukan kiai kalau mengumbar keburukan orang lain. Lek kiai ini pun repot kambe eleke awake dhewe, Pak. Kiai itu selalu sadar betapa buruk dirinya, betapa tidak layaknya dia menjadi seorang kiai. Iku lek kiai tenan mesti ngono iku. Mesti ngono iku, Pak. Jadi gak telaten ngurusi elek wong liya iki, gak telaten, Pak. Dan juga tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk melakukan itu. Kok sampai ngomentari wong liya, ngrasani wong liya? Gak, Pak.